Jadi malam ini saya mau sharing atau eh, berbagi tentang konteks eh, mengetahui dan memahami. Konteksnya tetap meditasi. Saya nggak salah hari lagi ya. Sudah ada yang mengingatkan supaya nggak salah hari ya. Tadi kemarin juga kekhawatirannya sama. Salah hari, tapi nggak apa-apa sih kalau salah hari juga ya. Jadi bisa berbaginya lebih banyak, tapi syukur ini bisa sesuai dengan yang diumumkan. Siap Mas Andreas, terima kasih ya bergabung. Jadi dalam konteks meditasi ya, mungkin saya nggak akan terlalu luas ke banyak aspek meditasi ataupun jeda, mengetahui dan mengalami secara langsung. Jadi, kalau teman-teman yang berlatih jeda, yang sering berlatih jeda bareng saya begitu, akan paham bahwa penekanan yang saya sering bagikan itu justru dalam hal mengalami secara langsung. Jadi pendekatan saya adalah direct experience ya. Mengalami, bukan hanya sekedar mengetahui secara intelektual, secara teori. Itu perlu, itu juga penting. Tetapi kalau disandingkan dengan mengalami yang lebih utama atau menjadi lebih primer, sama seperti meminum air ketika dahaga gitu, kan lebih penting kita mencecap airnya walaupun hanya beberapa teguk daripada kita membayangkan satu galon air, satu bak air gitu. Yang seteguk itu justru lebih bermanfaat, lebih berguna karena teralami langsung, betul-betul menyentuh dahaga sehingga hausnya hilang. Kalau yang hanya dipikirkan, dikonsepkan, dibayang-bayangkan, atau hanya dipelajari saja, itu belum tentu mengubah kondisi batin. Jadi silahkan belajar pendekatan atau teknik meditasi apapun dengan guru-guru siapapun yang memang relevan dengan kebutuhan atau punya koneksi yang cukup dalam di sana. Namun jangan lupa tentu yang lebih penting adalah poin mengalaminya, poin berlatihnya itu. Kadang-kadang saya juga di fase-fase awal berlatih begitu, buku-buku meditasi dipelajari, dibaca gitu. Menyenangkan juga, senang gitu, menambah koleksi intelektual. Terus pendekatan-pendekatan yang sifatnya esoteris itu juga dipelajari gitu. Tapi ya hanya dipelajari saja. Jadi ketika ada orang bertanya saya bisa jawab, ketika ada orang yang perlu bantuan saya bisa menjelaskan secara teoretikal. Ya senang sih bisa membantu dari sisi kognitif seperti itu. Tapi ternyata ada satu kejadian di 2018 itu kurang lebih ya 7 tahunan yang lalu gitu, yang mengubah banyak hal di dalam hidup saya, sehingga kemampuan kognitif, intelektual, teori tentang meditasi itu belum cukup mampu menopang batin yang berguncang. Sehebat apapun pengetahuan itu, saya merasa sudah banyak membaca buku meditasi, mendengar video rekaman guru-guru, menonton video YouTube guru-guru spiritual yang sangat luar biasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Ternyata ketika mengalami satu kondisi kehidupan tertentu, itu belum cukup mampu menjadi
penopang gejolak batin gitu. Bukan konsepnya yang salah, bukan teori meditasinya yang salah, apalagi guru-gurunya, tentu bukan. Tetapi karena keilmuan itu tidak dibadankan, tidak menjadi laku atau belum menjadi laku, sehingga dari sanalah saya mulai bisa, oh ya, pengetahuan saja belum cukup, ilmu kanti laku kan kalau dalam pepatah Jawa gitu. Jadi ilmu itu sampai menjadi tindakan, baru dia punya dampak, punya manfaat gitu. Sekecil apapun ilmu itu, di zaman ini begitu banyak akses yang bisa kita gunakan untuk mempelajari meditasi. Bisa dari channel YouTube, bisa dari Spotify, bisa dari buku-buku, perekaman dan lain sebagainya gitu. Bisa yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, atau berbahasa apapun. Kita bisa belajar dari guru di Tibet, kita bisa belajar dari seorang guru dari Jamaika, kita bisa belajar dari guru di Inggris, Perancis, di Indonesia para tetua, para leluhur, para bante misalnya, atau para pemuka agama yang juga punya dorongan untuk berbagi terkait dengan keheningan atau meditasi. Pada banyak orang kita bisa belajar itu. Tetapi dari semua keilmuan itu, mana yang betul-betul bisa kita implementasikan atau bisa kita lakukan, bisa kita latih. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah cukup banyak melahap buku-buku meditasi, video-video meditasi, dari semua yang banyak itu sudah berapa yang dilatih? Kadang saking bingungnya, bahkan ada seorang guru tuh punya 100-an lebih cara meditasi, teknik meditasi, yang itu bisa saja berbeda dengan pendekatan meditasi yang lain. Kemudian saking banyaknya yang kita pelajari, akhirnya kita menjadi bingung yang mana dulu yang mau saya latih. Karena ketika membaca rasanya semuanya bagus, semuanya baik, semuanya bermanfaat. Tapi yang mana dulu yang mau dilatih secara konsisten? Hanya karena kita mengenal ratusan teknik meditasi, baik itu meditasi yang sifatnya formal, non formal, dinamis, atau yang mungkin bernuansa esoteris, belum tentu juga itu bisa membantu menjadi penopang ketika gejolak batin itu datang, ketika kondisi hidup tertentu itu mengguncang pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi apapun pendekatan meditasi yang teman-teman sudah pelajari, mari jadikan itu sebagai bahan untuk berlatih. Sekecil apapun mulai dulu. Ya memang bagi pemula, bagi praktisi di awal-awal berlatih, ya mulailah berlatih gitu. Walaupun sudah mempelajari bahwa meditasi yang sebenarnya adalah being, bukan doing. Tetapi untuk bisa sampai mengenali, memahami bahwa meditasi itu adalah tentang being, kita perlu berlatih untuk bisa meresapi apa sih maksudnya itu gitu. Secara konsep kita tahu bahwa meditasi adalah tentang being, tentang menjadi, bukan tentang melakukan, tentang berlatih. Secara konsepnya sudah sampai di sana, tetapi secara lakunya mungkin belum. Sehingga perlu dilatih, betul nggak sih? Mengkonfirmasi apakah memang demikian adanya. Atau justru kita punya pendekatan, kita menemukan pendekatan yang lebih relevan. Saya juga dulu ketika merasa sudah begitu banyak konsep teori yang saya miliki, kecenderungannya justru semakin mencari informasi, kecenderungannya. Karena pikiran kan gak pernah puas. Kita udah tahu sesuatu gitu, dan ini cukup
menyenangkan, cukup membuat ego kita meninggi. Nah, kayaknya saya udah tahu nih. Tapi akhirnya kemampuan itu justru tidak disadari, akhirnya terus bergerak mengakumulasi ilmu pengetahuan. Justru bukan untuk semakin diendapkan ke dalam batin menjadi proses transformasi dalam berlatih. Malah nantinya kita terjebak pada debat-debat yang tidak perlu dengan mungkin praktisi lain yang memiliki teori atau sudut pandang yang berbeda, atau justru mempertanyakan sesuatu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya sudah tahu sampai di level ini. Kadang-kadang tidak semua orang yang bertanya itu kan memang pure datang dari ketidaktahuan. Bisa saja juga disusupi oleh keinginan agar orang lain tahu dengan pertanyaannya saya sudah sampai di level kognitif seperti apa. Jadi ya itulah jalan-jalan licin bagi kita terkait dengan berlatih meditasi. Jadi mari apa yang sudah kita kenali, ketahui secara intelektual kita bawa menjadi latihan. Dan bagaimana agar latihan ini menjadi konsisten? Latihlah pendek-pendek namun sering. Ketika kita membaca sebuah buku bahwa meditasi itu hanya sadar saja dulu 3 siklus napas. Saking gampangnya kita mengabaikan apa sulitnya hanya seperti itu, saya pasti bisa. Akhirnya bergeraklah ke metode atau teknik yang lain, bahwa meditasi itu harus begini, meditasi harus begitu. Dicoba dilatih menyadari napas, oh ya bosan, akhirnya merasa bahwa saya sudah mampu, saya sudah bisa. Jadi bergerak naik kepada metode yang lebih rumit lagi misalnya. Padahal dengan kita rutin saja menyadari napas, menyadari arus napas masuk dan keluar secara sadar tanpa mencoba untuk mengontrolnya. Kalau kita punya kedalaman tertentu, itu cukup sebenarnya sebagai penolong di saat emosi-emosi kita berkembang menjadi lebih besar dan mengguncang batin. Itu cukup sebenarnya. Kita nggak perlu sampai yang harus kepada teknik-teknik yang rumit hanya supaya orang lain tidak mengenali teknik itu. Tapi kalau kita punya dorongan yang murni untuk menyusuri laku-laku itu dan berbagi secara tulus kepada banyak makhluk agar semua orang semakin banyak yang bisa mengenali kesadarannya yang paling hakiki atau kedamaian yang ada sebagai dirinya yang sejati, silakan. Tapi kalau dorongan itu sifatnya personal agar kita dikenal sebagai sosok yang hebat, menguasai banyak teknik, saya rasa itu perlu kita sadari agar tidak terlalu kuat identifikasi personalnya. Oke, jadi sebenarnya sederhana yang ingin saya sampaikan bahwa mengetahui saja banyak teknik meditasi itu belum tentu kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati atau kilasan-kilasan kedamaian yang merupakan esensi diri kita. Terus belajar, namun juga yang utama tentu saja melatih. Kadang terkait dengan meditasi itu orang gampang bosan karena merasa sangat gampang, dan kadang tergelincirnya justru di penyepelean seperti ini. Ya itu gampang banget, kita hanya sadar nggak melakukan apa-apa gitu. Nggak seru, nggak wow, nggak spektakuler gitu. Padahal kan emosi saya ini emosi marah, emosi dendam, inner child yang terluka, emosi yang merupakan emosi yang turun temurun, trauma yang turun temurun gitu dari leluhur saya, orang tua saya.
sebagai sebuah pola yang nggak bisa diubah. Masa dengan menyadari seperti itu saja bisa berubah gitu. Kadang-kadang kita sendiri nggak sabar untuk melakukan semacam perubahan yang sangat radikal dengan teknik atau dengan jurus tertentu. Itu ada jurus-jurus yang seperti itu, tentu ada teknik-teknik seperti itu, tentu ada juga gitu. Tapi bukan berarti tidak ada dampaknya. Nah, kalau yang saya bagikan dengan pendekatan jeda, saya tidak katakan lebih baik juga, enggak. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa tantangan untuk mempelajari jeda itu adalah bahwa ini adalah teknik yang tidak berteknik, tidak ada metodenya, tidak ada caranya. Sadar itu ada sebagai langkah awal dan juga langkah akhirnya, hanya sadar. Sedangkan kita ingin buru-buru menghilangkan rasa marahnya, ingin buru-buru segera berdamai dengan rasa sedihnya, atau nggak mau terlalu lama dikunjungi oleh perasaan kekurangan. Jadi merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang sangat cepat untuk membalikkan keadaan, daripada beristirahat di kesadaran yang melampaui semua gelombang pikiran dan perasaan. Itu tantangannya, karena kecenderungan pikiran kita itu untuk doing, untuk ayo segera melakukan sesuatu, kalau tidak nanti kondisi akan semakin buruk. Pikiran kita tuh dihantui oleh citra-citra yang nanti akan seperti ini, nanti akan seperti itu. Padahal itu persepsi, itu asumsi. Masa kita harus diam saja? Ini diam yang suci, bukan hanya sekedar apatis yang tidak mau tahu tentang kondisi di luar. Enggak. Ini adalah diam untuk mengenali apa yang sejatinya ada dan selalu ada di diri kita sebagai diri kita. Nah, dari sana nanti dorongan yang diperlukan itu muncul. Jadi bukan dorongan prematur dari pikiran. Kita tidak terlalu cepat melangkah, tidak juga terlalu lambat melangkah. Karena dorongannya murni dari dorongan kesadaran yang itu adalah senada dengan arus kehidupan itu sendiri. Tapi kadang-kadang pikiran terburu-buru gitu. Nextnya apa? Apa yang harus dilakukan? Apalagi untuk mengubah keadaan gitu. Padahal kecenderungan untuk buru-burunya itu ketika disadari, hidup ini bukan sesuatu yang terus harus dikejar kok momen demi momennya, tetapi juga diresapi, disadari, dirayakan. Sekarang berapa banyak dari kita yang sudah merayakan nafas kita sendiri, bersyukur masih ada anugerah nafas saat ini, bersyukur masih ada penciuman yang baik, lidah yang masih bisa mencecap air, mencecap rasa makanan. Karena sekarang pikiran mungkin saja terfokus pada pekerjaan yang belum usai ke sana, atau kondisi finansial yang kayaknya belum pulih sepenuhnya atau tidak baik-baik saja gitu. Jadi pikirannya terfokus ke sana. Harus melakukan sesuatu, harus mengubah keadaan. Harus segera. Kalau enggak, tidak akan baik-baik saja. Nah, dorongan-dorongan seperti ini dorongan yang biasa kita temui gitu di dalam diri kita di tengah arus kehidupan kota. Kalau saya katakan bahwa ada pendekatan lain sebelum kita melakukan sesuatu, ya kita sadari dulu, kita istirahatkan dulu kontraksi perhatian yang semula memandang bahwa rezeki itu hanya ini. Ketika perhatian itu beristirahat, cengkeraman terhadap satu aspek yang kita anggap meresahkan itu agak mengendur,
perhatian kita mulai bisa melihat, oh iya, di tengah kesibukan saya bekerja, di tengah saya berpikir tentang pekerjaan yang harus segera saya selesaikan, ataupun kondisi finansial yang saya terus fokus terhadap rasa kurang, saya masih punya keluarga, masih punya teman-teman, masih punya relasi yang baik, masih punya pakaian yang dikenakan, masih ada rumah, kontrakan, kos, masih ada makanan yang bisa saya cecap. Tubuh saya masih sehat, masih ada jantung yang berdetak, masih ada paru-paru yang berfungsi baik, masih ada penglihatan yang baik, masih ada kepala yang bisa memikirkan sesuatu, masih bisa mendengar suara. Nah, ketika perhatian ini mulai beristirahat gitu, kita punya area perhatian yang lebih luas dari hanya sekedar ngotot tentang satu aspek ini saja. Energi kita jadinya terserap ke situ. Ya bukan berarti mengabaikan, enggak. Ini adalah tentang mengistirahatkan dulu sejenak, supaya kontraksi batin ini menjadi mengendur. Nah, kalau ketika kita sudah cukup punya keluasan di dalam diri kita, kita bisa memilih mana yang perlu kita lakukan untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi yang menghambat atau apa yang menjadi tanggung jawab, sehingga kita tidak terjebak pada suatu pola pikir yang sempit juga. Tapi karena ini sudah beristirahat. Nah, dan untuk beristirahatnya butuh keberanian memang. Kalau secara teori sekarang teman-teman menangkapnya sebagai suatu pengetahuan saja, oh cuman begitu caranya. Tapi ketika itu dipraktekkan, ketika itu menjadi satu kondisi real yang kita alami, itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Sehingga tidak perlu menunggu sampai kontraksi batin kita itu begitu kencang. Tidak perlu menunggu sampai kita kehilangan sesuatu, sampai berduka, sampai kita mengalami kejadian tertentu yang membuat rasa sedih, rasa marah muncul, kekecewaan yang besar muncul. Latihlah di pola-pola yang saat ini dengan kontraksi-kontraksi yang kecil, sedang, menengah. Bahkan tidak ada kontraksi sepertinya. Oh, syukur ya saya punya kehidupan yang baik gitu. Baik karena saya tidak membandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang lain ya punya kebahagiaannya tentu, dan juga punya penderitaan yang kita nggak tahu. Begitu juga diri saya, yang orang lain lihat di diri saya di media sosial atau di kantor kah, atau di tempat kuliah atau di sekolah, itu kan hal-hal yang sebenarnya hanya 1-2 topeng saja. Topeng-topeng lainnya kan belum tentu mampu mereka lihat di ruang publik. Mungkin hanya keluarga tertentu ataupun teman-teman yang sangat dekat yang bisa melihat itu. Artinya setiap orang punya pertempurannya sendiri, punya topeng-topengnya sendiri, yang tidak semua orang mampu melihat itu secara keseluruhan. Bahkan diri kita sendiri pun, kalau kita tidak rutin berlatih untuk mengenali topeng-topeng itu, juga tidak mampu kok melihat itu. Kita sendiri aja kadang masih salah menafsirkan diri kita atau melihat diri kita dengan jelas. Dan ketidakjelasan itu saja kita gunakan untuk melihat orang lain. Tentu kan kurang bijaksana. Jadi marilah berlatih untuk semakin mengenali diri kita sendiri dengan setiap gejolaknya, kontraksinya. Baru kita perlahan bisa mulai mengenali orang lain, alam ini. Kalau kita tidak bisa membaca diri kita sendiri, apa yang kita gunakan untuk membaca orang lain atau bahkan alam? Karena kedalaman kita melihat orang lain dan alam ini hanya sedalam kedalaman kita melihat diri kita sendiri. Jadi teruslah untuk berlatih, sependek apapun langkah, sekecil apapun langkah, untuk berlatih. Bukan hanya tentang mengetahui saja.
Karena akan ada fase gitu ketika kita berlatih jeda atau meditasi, semua konsep teori tentang meditasi kita letakkan sehebat apapun teori itu. Karena untuk memasuki ruang suci kesadaran itu kita nggak bisa bawa apa-apa. Bahkan yang menghalangi kita untuk bertemu dengan kebahagiaan yang sejati adalah teori tentang kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu selalu sederhana, teorinya yang rumit. Dan ketidakmampuan kita untuk meletakkan teori tentang mencapai kebahagiaan itulah yang membuat kita tidak bertemu-temu dengan kebahagiaan. Paling mentok kita hanya bertemu dengan rasa senang, rasa puas, rasa bangga yang kemudian hilang, mengalir. Dan kita menganggap bahwa itu adalah kebahagiaan yang sifatnya hanya momen tertentu saja. Itu jadi terus semangat berlatih, saya pun akan terus berlatih dan tidak selalu mulus. Ada jatuhnya juga, terus bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, melangkah lagi. Kalau teman-teman punya kelompok, sekalipun itu kecil, yang hadir secara tulus untuk berlatih bersama mengenali kesadaran, pertahankan kelompok itu karena itu sangat kuat. Saling daya topangnya, energinya sangat kuat untuk membantu satu sama lain. Kalau dalam istilah yang lain mungkin kalau teman-teman punya sangga, itu cukup kekuatan dari sangga itu sangat penting. Itu dari saya. Silakan kalau ada yang ingin sharing atau bertanya, saya persilakan supaya saya nggak kebanyakan ngomong. Sudah setengah jam kurang lebih, jadi setengah jam ke depan bisa saya gunakan untuk merespon mungkin pertanyaan atau pernyataan atau apapun yang ingin teman-teman sampaikan di malam hari ini. Silakan. Ini ada, terima kasih udah banyak banget yang bergabung ya, terima kasih. Mas Azrim Lim, selamat malam juga Mas Azrim, sehat-sehat selalu dengan apapun yang dilakukan saat ini atau aktivitas apapun dan dengan kondisi batin apapun saat ini serta kondisi fisik apapun. Terima kasih ya Mas Azrim, ini juga salah satu yang tergabung di dalam komunitas jeda yang juga berlatih bersama-sama. Mas Herman, terima kasih. Menyentuh sekali Mas Adi, belajar untuk terus menyelami diri sendiri. Ya, saya juga begitu, berlatih untuk terus mengenali diri sendiri, menyelami diri sendiri. Karena terus terang tidak semua orang itu punya dorongan di kehidupan ini untuk yuk kita mulai mengenali, menyelami diri sendiri. Yang umumnya biasanya kalau sudah mentok kena penderitaan yang luar biasa, baru pilihannya adalah menyelami dirinya sendiri. Pilihannya udah bukan keluar lagi tapi ke dalam. Makanya tidak sedikit orang-orang yang hadir di dalam retret meditasi itu biasanya yang sudah diguncang oleh penderitaan. Kalau masih hidup senang, tenang gitu ya, kadang-kadang urgensi untuk berlatih itu kecil. Tapi syukur-syukur dengan kondisi yang nyaman itu ada dorongan yang halus gitu. Oh, saya perlu berlatih meditasi untuk semakin mengenali diri sendiri, untuk semakin menyelami apa sih kebahagiaan yang selama ini orang bicarakan atau ungkapkan atau apapun lah, ekspresikan gitu. Karena kita nggak puas untuk kayaknya nggak gini deh, kayaknya bukan hanya sekedar rasa senang deh, kayaknya bukan hanya sekedar rasa-rasa puas yang sebentar datang kemudian berlalu. Ini ada Mbak Diana, setelah belajar jeda jadi paham bahwa belajar itu seumur hidup kita. Iya betul,
sepanjang hidup kita teruslah berlatih. Jadi ini bukan tentang siapa yang paling hebat gitu, siapa yang paling lama berlatihnya, tapi siapa yang terus punya komitmen untuk berlatih dalam durasi yang singkat-singkat saja, tapi sering. Karena dengan terbiasa untuk mengarahkan perhatian itu ke dalam, kita melihat hidup itu ya sudah seapa adanya. Tapi bukan berarti kita antipati, bukan berarti kita tidak punya dorongan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Dorongannya menjadi bukan dorongan dari pikiran saja, tetapi dorongan yang berasal dari kesadaran untuk melangkah melakukan yang terbaik sebagai versi diri kita di kehidupan ini, yang bukan untuk membuktikan bahwa kita hebat, yang bukan untuk mendapatkan validasi dari orang lain, yang bukan untuk membuat orang lain menyesal karena dorongan personalnya sudah sangat kurang, tetapi betul-betul termurnikan oleh dorongan untuk membahagiakan, untuk membuat orang lain juga mengenali hakikat dirinya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya mungkin. Saya lihat ini banyak praktisi, baik itu teman jeda maupun praktisi meditasi. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga sehat ya. Di Mataram beberapa hari terakhir ini hujan. Sepertinya juga di daerah lain begitu. Yang saya tadi lihat cukup besar banjirnya ada di Bali. Mungkin di daerah lain juga ada, tetapi tadi saya sempat melihat. Kebetulan saya ada keluarga di Denpasar, jadi semoga aman-aman semuanya. Kalau memang tidak ada kebutuhan, kepentingan yang mendesak harus keluar, ini rumah saja bisa mengerjakan sesuatu. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, hati-hati dengan kondisi, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Mas Azrin, terima kasih. Silakan kalau memang ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Teman-teman, saya informasikan bahwa setiap bulan saya juga mengadakan sesi meditasi yang dinamakan Jeda Akasya. Nah, informasinya bisa di IG saya, bisa juga di IG Let's Talk About Series. Jadi teman-teman bisa lihat di bulan September tanggal berapa, kemudian bulan Oktober tanggal berapa, satu kali dalam satu bulan. Selain itu di LTA juga ada praktisi lainnya, meditasi, healing, reiki, yang juga sangat kompeten di bidangnya. Kalau teman-teman punya dorongan yang selaras dengan sesi-sesi yang diselenggarakan LTA, silakan bergabung. Nah, di sini ada Mbak Winnie Hartoro, terima kasih Mbak Win. Nah, ini adalah pelaku yang ada di balik LTA yang selalu mengingatkan saya tentang sesi jeda khususnya, dan rencana-rencana sesi jeda seperti inner child, kemudian tentang anger,
dan sesi jeda dasar yang baru-baru ini selesai. Dan Mbak Winnie juga yang memberitahu saya bahwa hari ini ada sesi, jadi saya nggak salah hari lagi. Terima kasih. Ya, teman-teman yang punya dorongan atau terkoneksi, yang tentu ini tidak bisa dipaksakan ya, alami saja terkait dengan meditasi, jeda, healing, reiki, atau pendekatan pengembangan diri yang arahnya ke dalam, gitu, ke dalam, bisa berkomunikasi dengan Mbak Winnie. Saya bukan satu-satunya pemandu di LTA, jadi ada banyak. Tadi Mas Andreas, semoga masih ada di sini, ada Mas Andreas Anaya Pasolimpia, dan di bulan ini juga ada Ko Effendi Wang. Ini pasti banyak yang kenal juga Mas Andreas, apalagi beliau punya grup yang sangat besar ya di WhatsApp, dan pendekatannya selaras dengan pendekatan jeda, dan beliau juga punya banyak sekali teknik atau metode yang dipelajari dari berbagai tradisi dan pendekatan. Teman-teman bisa belajar dan berlatih bersama. Ini pelaku ya, memang pelaku. Mbak Kristina, terima kasih untuk pengajaran, sama-sama. Sini berbagi sedikit ya yang saya alami berdasarkan pengalaman saya juga, karena sangat banyak buku yang saya baca tentang meditasi, video yang saya lihat, audio meditasi yang saya dengar sebelum tidur, yang ternyata belum cukup untuk membantu ketika guncangan atau kondisi hidup tidak selaras dengan ekspektasi. Justru ketika langkah untuk terus secara konsisten berlatih, itu yang jauh lebih membantu. Tapi jangan harapkan sampai kondisi tertentu hadir di dalam kehidupan teman-teman. Justru ketika itu tidak terjadi, teman-teman sudah bisa berlatih. Jangan sampai nunggu penderitaan yang sangat kuat baru berlatih, tetapi mari latih dalam kondisi-kondisi seperti ini, membangun kuda-kuda kesadaran. Kalau ingin bergabung berlatih bersama, silakan. Tentu saya juga membuka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang rutin, yang masih mau-maunya berlatih jeda ya, atau berlatih meditasi, yang mau ada di grup jeda juga. Saya punya grup yang terbuka untuk siapapun di Telegram. Kalau teman-teman terkoneksi juga silahkan bergabung. Nama grupnya Jeda Syukur. Teman-teman bisa cari atau nanti bisa tanya Pak Winnie, atau bisa nanti DM saya juga terkait dengan keberadaan grup. Di sana biasanya saya bagikan tulisan-tulisan yang tidak perlu dianggap sebagai kebenaran, tetapi dikonfirmasi ke dalam batin teman-teman. Jadi seluruh tujuan dari tulisan itu bukan untuk menunjukkan sebuah konsep tentang kebenaran, enggak, tetapi itu adalah cerminan agar teman-teman bisa mengkonfirmasinya ke dalam batin. Kalau itu tidak relate, ya teman-teman singkirkan. Bawa saja apa yang betul-betul teralami. Dari sekian banyak yang kita pelajari, kan belum tentu semuanya bisa kita alami, bisa kita jalani. Kita tahu bahwa olahraga itu penting, kita tahu olahraga itu sehat, kita tahu ada makanan-makanan yang sangat mendukung kesehatan tubuh. Tapi dari pengetahuan itu, apakah kita juga rutin olahraga?
apakah kita juga selalu makan makanan yang sehat. Mengetahui itu belum tentu juga kita melakukannya. Begitu juga di Jeddah. Jadi basisnya kalau kita senantiasa berlatih Jeddah, kita akan mulai punya kebijaksanaan dalam berbicara. Jadi kita nggak yang terlampau berbicaranya yang terlalu besar banget gitu. Jadi pengalaman itulah yang membuat kita menahan diri untuk membicarakan sesuatu yang kita sebenarnya tidak dalam kapasitas itu. Karena kita terbiasa melatih apa yang kita ketahui. Jadi latihan itulah yang menjadi pelindung, yang menjadi suatu penahan agar kita tidak terlampau membicarakan sesuatu yang sifatnya tidak kita kerjakan. Kecuali dalam konteks-konteks santai, dalam konteks-konteks bercanda, yaitu bebas saja kalau itu. Tapi kalau dalam konteks-konteks formal, dalam konteks-konteks di mana kita punya kapasitas tertentu untuk berbicara, kemampuan untuk berbicara seapa adanya itu menjadi dampak dari berlatih. Saya tidak sedang menyindir siapapun. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Ada semacam alarm. Kayaknya kamu nggak begini-begini banget gitu. Jadi ketika kita melihat orang lain juga, kita punya rem di dalam diri kita. Oh ya. Karena kita selalu bercermin ke dalam diri kita. Jadi nggak langsung menghakimi, nggak cepat menghakimi. Karena seperti saya katakan tadi bahwa setiap orang punya peperangannya sendiri di kepalanya. Menjadi diri kita aja kita belum ajak, apalagi kita gunakan ketidakajekan itu untuk menilai orang lain, menghakimi orang lain. Oke, adakah yang mau bertanya? Silakan. Saya belum tentu bisa jawab ya. Saya cuma nanya adakah yang mau bertanya. Tapi kalau saya bisa, kalau itu sesuai dengan pengalaman, nanti saya coba respon. Mungkin ada bertanya, bagaimana sih kita untuk memulai ini semua? Kadang-kadang salah satu triknya dari pikiran itu, sampai kita tidak mau melatih ini tuh, kita puas dengan kondisi kognitif kita yang sudah mengetahui, bahkan sudah mempelajari buku meditasi yang level tinggi misalnya. Kita sudah tahu hakikat tentang hidup, kita sudah mengetahui esensi dari realitas ini. Itu yang menghentikan kita untuk berlatih. Karena udah gak ada pertanyaan lagi. Di kepala tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah semua kita kuasai. Tapi hanya kondisi hiduplah yang membuat kita akhirnya, oh iya ternyata ini belum cukup menjadi penopang. Ketika kondisi tertentu datang, saya masih punya luka yang muncul ketika kondisi tertentu. Saya masih punya kemarahan yang muncul ketika melihat mantan saya, ketika melihat orang yang saya benci misalnya, atau ketika melihat orang tua. Walaupun kita sudah tahu banyak teori tentang meditasi, atau salah satu lagi yang menghambat adalah kita menyepelekan karena saking gampangnya. Seolah-olah ketika hanya dibaca itu gampang, tetapi ketika dilatih itu belum tentu. Sama ketika kita melihat video TikTok itu, kita melihat orang ini melakukan sesuatu kayaknya gampang, karena dia melakukan sesuatu lancar-lancar saja, padahal yang lancar-lancar itu adalah hasil dari latihan yang tidak ditampilkan di media sosial.
kita merasa ketika melihat seseorang bisa melakukannya, kita pun bisa, tapi belum tentu juga. Coba aja, ketika kita coba ya pasti ada kesulitan-kesulitan, pasti ada kesalahan-kesalahan. Hanya karena instruksinya adalah menyadari napas, dan napas adalah sesuatu yang alamiah terjadi, ya akhirnya kita menjadi masa cuman ini aja. Nah itu kadang-kadang atau bahkan seringkali yang menghalangi kita berlatih. Atau ada keinginan yang terlalu kuat untuk mencapai dengan waktu yang sangat singkat. Saya ingin segera bahagia, saya ingin segera damai, saya ingin segera menghapus luka batin, saya ingin segera mengusir rasa marah ini, rasa khawatir ini, atau saya ingin segera mencapai kesuksesan finansial, saya ingin segera kaya karena saya udah bosan dengan seluruh drama rasa kurang, saya bosan diperlakukan tidak adil, saya bosan disepelekan. Dorongan yang terlalu menggebu gitu untuk mencapai keinginannya pikiran itu juga bisa menjadi penghambat. Karena artinya kita masih menyembah pikiran kita yang inginnya itu, inginnya ini. Bukannya menyadari pikiran, tetapi kita malah menjadi budak dari pikiran untuk mencapai ini dan itu. Salah enggak? Enggak. Itu menjadi bahan latihan. Oh iya, sadari lagi. Kemudian karena merasa masalahnya berat, masalah saya itu besar loh. Masa sih hanya dengan menyadari, masa sih hanya dengan jeda. Saya nggak bisa kalau harus duduk, saya harus melakukan sesuatu. Nah itu juga menghalangi. Tapi setiap orang berhak untuk memilih cara yang paling relevan sesuai dengan kesadarannya. Saya hanya mengajak saja yang selaras, yang akhirnya tersentuh hatinya atau ada dorongan dari apa yang saya sampaikan ini. Untuk mari kita berlatih bersama-sama. Saya tidak ingin memaksa semua orang harus menggunakan cara ini, enggak. Ini hanya bagi yang tersentuh aja, bagi yang selaras dengan cara ini. Dan tentu ini bukan satu-satunya cara bagaimana kita menjalani hidup ini. Teman-teman bebas untuk melakukan yang terbaik yang teman-teman bisa. Tapi dengan hadir di sini, terpapar oleh apa yang saya ucapkan, ada jodoh dari apa yang saya sampaikan ini dengan kehadiran teman-teman di sini. Karena tentu tidak semua orang bisa hadir di sini, bisa mengikuti bahkan sampai bermenit-menit, berpuluh-puluh menit. Kalau stay tune di sini berarti ada keselarasan. Bukan berarti yang tidak hadir di sini salah ya, tentu enggak. Tapi dengan ada di sini bisa mengikuti, bisa menilai, oh begitu ya, ada dorongan yang kecil. Itu kan berarti sebenarnya ada energi yang saling tertaut. Beberapa hari yang lalu saya juga bicarakan kondisi negeri ini dengan teman-teman jeda gitu. Ya artinya meditasi ini bukan pendekatan yang pasif yang kita nggak peduli dengan kondisi sekitar. Hanya karena saya tidak memposting, menulis sesuatu tentang kondisi negara ini, bukan berarti itu saya nggak peduli. Ada mungkin banyak sekali orang yang peduli terhadap bangsa ini tetapi memilih untuk tidak mengekspresikannya di ranah media sosial, tetapi melakukan tindakan-tindakan yang mengalirkan kebaikan, yang mengalirkan ketulusan untuk saling menguatkan satu sama lain dengan berbagai caranya.
Jadi menjadi praktisi meditasi, praktisi jeda, berlatih jeda, bukan menjadi orang yang antipati terhadap dunia, yang mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Sebagian besar kita tentu tinggal di sosial masyarakat yang ramai gitu. Dengan berlatih jeda itu bukan berarti kita menjadi asing dan terasing di tengah hiruk pikuk sosial dengan segala dinamika dan dramanya, tapi justru menjadi semakin mengenali diri kita sendiri dan bisa menempatkan diri kita secara sehat di tengah relasi apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, baik itu relasi keluarga, relasi rekan kerja, relasi sebagai bagian dari bangsa, relasi sebagai bagian dari kehidupan di bumi ini. Jadi teruslah berlatih. Memang di awal-awal ada fase seperti bingung sebenarnya. Sudah mulai masuk ke dalam, tetapi belum sepenuhnya bisa meninggalkan dunia. Jadi seperti ada di sebuah pintu. Jadi bingung aja, saya tuh harus ngapain gitu. Dalam hidup ini seperti nggak ada artinya, seperti kehilangan identitas diri. Tapi lanjutkan aja berlatih. Bahkan yang ekstrim mungkin seperti mulai mempertanyakan tentang agama, mempertanyakan tentang hakikat Tuhan, ketuhanan. Teruskan aja berlatih. Selami diri kita. Jangan berhenti di sana, teruskan berlatih. Nanti kalau sudah cukup punya kematangan, kita melihat dunia itu tidak terpisah. Kita melihat sesuatu yang material itu bukan bagian yang terpisah dari spiritualitas. Kita menjadi orang yang tidak anti terhadap hal-hal yang sifatnya material, tetapi justru bisa melihat kedalaman dari aspek-aspek material ini. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung nih sampai 1 jam. Jadi itu yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tipsnya mungkin bagi teman-teman yang punya dorongan berlatih adalah latih dalam durasi yang singkat tapi sering. Jangan latih langsung dalam durasi panjang. Sadari dorongan-dorongan ingin segera untuk mencapai kebahagiaan. Karena jeda itu atau meditasi itu tujuannya bukan hanya sekedar untuk saya mau bahagia gitu, dengan meniadakan apa yang dianggap tidak enak di dalam diri kita, rasa-rasa yang gak nyaman. Jeda itu esensinya adalah sadar. Ketika rasa gak enak bertamu, sadari. Ketika mungkin rasa-rasa yang enak seperti tenang, damai, senang, puas, bangga, terinspirasi, itu hadir, itu pun disadari. Karena sebagaimana semua rasa datang dan berlalu. Jadi bukan tentang tujuannya adalah kebahagiaan, tetapi tentang sadar. Kalau kita taruh kebahagiaan sebagai tujuan, artinya kita berusaha untuk mencapai hal tersebut. Padahal dengan menyadari, kita tidak meletakkan kebahagiaan di depan, tetapi hadir bersama kesadaran itu, konsekuensinya adalah terkenalinya sesuatu yang lapang luas, yang itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Sekalipun tidak direncanakan, tidak ditaruh di masa depan, kebahagiaan menjadi konsekuensi
dari sadar itu sendiri. Kebahagiaan bukan berarti tidak adanya rasa marah, bukan berarti tidak adanya rasa sedih, tetapi kapasitas untuk hadir bersama rasa sedih ketika rasa sedih itu ada. Kapasitas untuk hadir total bersama rasa marah ketika rasa marah itu bertamu. Bukan karena mentang-mentang rasa sedih yang bertamu ditolak. Bukan karena sengatan penderitaan yang bertamu ditolak. Itu justru menciptakan kontraksi batin. Menciptakan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kan sulit. Ketika kemarahan hadir, kita juga hadir. Memang sulit. Makanya jangan latih jeda atau meditasi itu hanya ketika kemarahannya memuncak. Jangan latih jeda atau meditasi itu ketika kesedihannya besar. Jangan tunggu sampai kondisi-kondisi yang buruk terjadi. Jangan sampai ketika kekesalannya sudah menumpuk dan pecah menjadi amarah baru berlatih. Jadi latih dalam kondisi-kondisi seperti ini yang relatif intensi emosinya menengah dan kecil. Sehingga kita punya kuda-kuda kesadaran. Ketika nantinya mungkin saja menghadapi gejolak emosi yang lebih besar lagi. Atau limpahan emosi masa lalu dari luka batin yang lebih kuat lagi. Kita berlatih untuk hadir dengan emosi-emosi yang relatif kecil intensitasnya dulu. Barulah itu menjadi dasar kita, menjadi pondasi kita untuk berjumpa dengan emosi-emosi atau luka-luka yang sudah tertimbun lama dan kemudian akhirnya pecah karena tertrigger oleh kehadiran orang tertentu atau kondisi tertentu. Jadi selamat berlatih teman-teman, silakan belajar teknik meditasi apapun, pilih satu atau maksimal 2 teknik atau metode yang paling cocok di diri teman-teman untuk teman-teman latih secara konsisten. Pilih satu baik, terus aja latih itu. Seperti katanya Bruce Lee gitu kan, saya tidak takut dengan orang yang punya 10.000 jurus tapi dilatihnya hanya 1 kali. Saya justru takut sama orang yang menguasai 1 jurus tapi dia latih 10.000 kali. Begitu juga dengan jeda. Ya kita latihan jeda bukan untuk ditakuti orang sih, tapi itu menjadi dasar bahwa berlatih secara konsisten 1 jurus atau 1 teknik di dalam jeda yang kita sangat piawai itu sudah cukup kok sebagai bekal kita menjalani hidup dengan segala kontraksi batin. Oh, ini ada pertanyaan ya, Mbak Diana. Mas Adi, dulu saya nggak mau berlatih dalam durasi singkat karena nggak merasakan apa-apa. Padahal itulah ulah pikiran yang Mas ya. Karena kita merasa kalau kita mau latih sesuatu itu harus ada rasanya. Nah, tapi itu adalah trik dari pikiran supaya kita nggak latihan. Karena kalau kita semakin latihan, jeda, pikiran ini semakin terkenali. Kita kenali pikiran itu. Dan pikiran itu nggak mau dikenali gitu. Dia maunya hanya merintah kita aja. Kalau dia dikenali ya sudah, kapasitas untuk menjadi bos kita tuh menjadi berkurang. Ya kadang-kadang itulah ulah pikiran ya. Kadang-kadang tubuh ini dibuat ngantuk karena nggak merasakan apa-apa, karena nggak ada sensasinya gitu. Bahkan sekarang kan kita minuman makanan kita tuh yang rasanya cukup kuat, karena ya itu tadi kita tuh pengen sesuatu yang berbeda, yang punya lonjakan rasa tertentu, baru itu dianggap hebat, baru itu dianggap sehat. Padahal teman-teman coba, makanan paling sehat tuh makanan yang nggak terlalu ekstrim rasanya, makanan yang nggak terlalu pekat warnanya, itu paling sehat. Minuman paling sehat itu justru minuman yang tanpa warna. Yang rasanya ya nggak terlalu kuat, nggak terlalu strong gitu. Yang diolahnya juga
tidak lama gitu. Itu makanan orang-orang zaman dulu, yang dibandingkan kalau kita makan makanan zaman now. Iya, kandungan gulanya, minyaknya, tepungnya luar biasa, garamnya juga luar biasa. Jadi justru di dalam tidak ada rasanya apa-apa itu latihan dibutuhkan. Karena ketika kita jeli, yang kita anggap tidak ada rasanya, bisa ada rasanya. Itu hanya karena kita belum peka saja. Ya sekarang kita merasa bahwa tubuh kita baik-baik saja gitu. Tapi ketika kita betul-betul hening, kita baru mulai merasakan, oh ya ada sakit ya di pundak saya. Oh ya ada sakit yang tipis di ulu hati saya. Nah, kemampuan untuk menjadi peka itu akhirnya terasah. Karena kita menggunakan kepekaan yang lebih dalam daripada perhatian-perhatian permukaan gitu. Saat ini gitu, saya ketika ngobrol atau teman-teman ketika duduk gitu, ya kayak nggak ada rasanya, kayak baik-baik saja. Tapi ketika punya momen hening gitu, kita mulai bisa menangkap sinyal-sinyal tertentu di tubuh. Oh iya ya, ini mulai terasa. Oh ini nafas saya ada panasnya. Oh berat badan saya ada ininya. Ada sensasi fisik, oh ada getaran kok cukup intens ya di tengkuk saya dan lain sebagainya. Jadi itu yang terasah ketika teman-teman mulai berlatih dalam durasi singkat. Bahkan hanya sesederhana foto gitu. Kalau teman-teman foto berjejer, terus ada yang memfoto gitu, 1, 2, 3 tek gitu. Loh kok nggak ada rasanya? Padahal ya sudah terekam sebenarnya. Jadi berlatihlah dari mulai sesuatu yang nggak ada rasanya. Berlatih jeda meditasi dari sesuatu yang nggak ada rasanya ini. Tapi terus berlatih, kenali, karena pasti nanti ada momen ada rasanya. Karena kepekaan kita sudah mulai terasa. Jangan berlatih ketika ada rasanya. Ketika marahnya membara, ketika kesedihannya intens, ya pasti ambruk. Kuda-kuda kesadarannya belum kuat. Jadi justru ketika, oh ini nggak ada rasanya nih, ini adalah momen terbaik untuk saya berlatih hening, berlatih meditasi. Sebentar aja, 2-3 menit, atau 5 menit lah. 10 menit itu udah cukup lama menurut saya. Itu ya teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Sehat-sehat, jaga kondisi, jaga kesehatan, lancar semua aktivitasnya, pekerjaannya, sehat keluarga. Salam untuk keluarga semuanya ya. Gaya banget ini salam buat keluarga pada nggak kenal. Ya terima kasih semuanya sekali lagi. Kalau ada teman-teman yang terkoneksi dengan sesi-sesi jeda, silakan menghubungi Mbak Winnie, silakan DM saya atau cek di link sesi jeda yang ada di bio saya. Bagi yang selaras, silakan kita berlatih bersama-sama, saling menguatkan satu sama lain untuk semakin mengenali esensi diri kita yang sejati. Makasih Mas Marco Mario, terima kasih banyak sudah hadir semuanya. Sehat-sehat, sampai jumpa lagi ya di sesi selanjutnya. Malam.